Ambisi Persebaya Surabaya terus membara jelang bergulirnya musim baru Liga 1. Bajul Ijo resmi menunjuk pelatih anyar Eduardo Perez Moran sebagai pengganti Paul Monster. Pelatih asal Spanyol ini langsung membawa filosofi main cantik ke para pemain Persebaya. Rencana besar Grand Force berlanjut dengan membidik salah satu bintang keturunan timnas Indonesia. Pemain berdarah Semarang ini bakal melengkapi komposisi lokal dan asing Bajul Ijo. Bagaimanakah ambisi besar Persebaya Surabaya demi menembus kompetisi Asia musim depan? Ambisi menembus level Asia. Persebaya Surabaya mengusung mimpi besar menatap musim depan. Skuad Bajul Ijo berhasrat untuk finish di posisi teratas demi meraih satu tiket ke Asia. Baru-baru ini, Persebaya merombak staf kepelatihannya agar ambisi tersebut terwujud. Manajemen Grand Force mendapuk Eduardo Perez Moran sebagai juru taktik anyar untuk musim depan. Eduardo dinilai bakal merombak gaya main Persebaya secara besar-besaran. Dirinya mengusung filosofi modern dengan mengutamakan penguasaan bola serta tampil menyerang. Pendekatan tersebut jauh berbeda dengan Paul Monster yang lebih bersikap pragmatis. Taktik yang dijalankan Monster membuatnya dikecam bonek karena dianggap labil dan tak konsisten. Gak konsistennya tim ini ada di faktor internal, khususnya dari pelatih. Dari segi penerapan strategi, tidak bisa diterima teman-teman bonek, ujar Husin Gozali alias Cak Cong yang mewakili bonek. Di lain sisi, Eduardo juga dinilai cakap menunggangi Persebaya karena pernah menjadi murid Luis Milla. Sebab dirinya merupakan asisten Milla saat masih menunggangi timnas Indonesia. Menterengnya pengalaman Eduardo membuat manajemen Bajul Ijo memasang target lolos kompetisi Asia. Apalagi manajemen paham betul Persebaya sudah mendapat lisensi AFC untuk musim depan. Alhamdulillah, akhirnya kita lolos lisensi klub AFC. Sementara untuk AFC Champions League 2 ada sejumlah catatan. Kedepan tentunya kami akan penuhi, tutur Ramsu Rahman selaku sekretaris klub. Target dari manajemen Grand Force ini juga berusaha dipenuhi oleh Eduardo. Sejak awal, manajemen sudah memberikan semua yang saya butuhkan. Jadi saya tidak punya alasan untuk tidak bekerja keras setiap hari dan memberikan yang maksimal, tegas Eduardo. Selamatkan karir bintang timnas Indonesia. Kehadiran arsitek anyar langsung dilanjutkan dengan membidik rekrutan baru. Sejumlah nama bintang timnas Indonesia disebut masuk dalam radar Eduardo Perez. Sebut saja Rafael Struijk yang awalnya menjadi salah satu target utama di lini serang. Ex-Ado Den Haag ini dinilai cocok untuk selama permainan modern racikan Eduardo. Belum lagi Struijk masih berusia 22 tahun yang mana membuatnya masuk ke regulasi pemain U23. Sayangnya rencana tersebut gagal terlaksana karena lebih dahulu ditikung oleh Dewa United. Banten Warriors kabarnya memberikan Struijk jaminan gaji tinggi serta menit bermain yang lebih. Bajul Ijo langsung beralih membidik Nathan Joaon yang belum mendapat klub baru. Kontrak pemain berdarah Semarang ini sudah diputus oleh Swansea City. Di lain sisi, Nathan memang telah lama dikaitkan dengan Persebaya Surabaya. Pasalnya, Nathan pernah menebar kode ingin berseragam Bajul Ijo jika pulang ke Liga 1. Saya mungkin akan main di Indonesia nantinya. Persebaya jadi salah satu impian saya untuk bermain. Mereka memiliki banyak supporter yang fanatis, ungkap Nathan. Meski begitu, Grand Force kabarnya harus mulai mengubur mimpi untuk mendatangkan Nathan. Berita terbaru menyebut sang pemain semakin dekat kembali ke Belanda. SC Telstar dari era divisi menjadi klub yang paling serius mendatangkan Nathan. Di Indische Keuken ada spekulasi bahwa Nathan Joaon akan masuk radar Telstar. Bebas kontrak setelah dilepas Swansea City, tulis salah satu jurnalis Belanda di X.
merawat tradisi gacorkan bakat lokal. Membidik nama-nama besar nggak membuat Persebaya Surabaya melupakan pembinaan pemain muda. Bajul Ijo memang dikenal sebagai gudangnya wonderkid potensial. Sebelumnya sudah muncul Marcelino Ferdinand yang kini bermain di Oxford United. Selain itu, masih ada nama-nama besar lainnya seperti Rizky Ridho dan juga Hernando Ari. Ketiga pemain ini menjadi langganan timnas Indonesia mulai era Sintayong hingga Patrick Kluivert. Di musim depan, giliran nama Sadida Nugraha yang diprediksi bakal bersinar. Dirinya berhasil mencuri perhatian Eduardo Perez dalam laga pramusim. Eduardo bahkan secara terang-terangan percaya dengan potensi besar jebolan Akademi Surabaya tersebut. Ya, Sadida, kami mengenalnya. Dia salah satu pemain dari akademi yang memiliki kemampuan bagus. Kami sangat percaya diri dengan semua pemain dari akademi. Selain Sadida, Persebaya masih memiliki nama lain seperti Seva Cardano. Bek 20 tahun ini berhasil tampil solid di laga kontra West Ham Australia All Stars. Bahkan Seva berhasil mengawal kesucian gawang Persebaya tetap berkat performa solid di lini pertahanan. Belum lagi, bek 20 tahun ini juga memiliki atribut gacor saat menyerang. Dirinya memiliki piawai membawa bola untuk melewati lawan serta punya umpan terobosan tajam. Seva juga nggak panik saat mendapat pressing ketat dari lawan. Alhasil, penampilan gacor dari para penggawa muda ini sampai buat Eduardo kepusingan. Pelatih asal Spanyol ini bingung melihat banyaknya bakat berlian yang dimiliki Akademi Persebaya. Kami senang dengan kinerja tim. Tentu ini masih uji coba pertama pramusim. Kami perlu meningkatkan banyak hal, tetapi kami sangat senang dengan kemampuan para pemain muda. Promo super murah. Beli 5 celana dari Borshort cuma 99.000 aja. Cek link di bawah ini. Komposisi pemain asing yang makin mentereng. Kekuatan Persebaya Surabaya makin komplit dengan lengkapnya komposisi pemain asing. Bajul Ijo bakal mengombinasikan wajah-wajah lawas serta amunisi anyar untuk musim depan. Persebaya berhasil mempertahankan sebagian besar penggawa asingnya. Dejan Tumbas, Bruno hingga Dimedimov tetap bertahan di kota pahlawan. Sementara pemain asing yang hengkang ada Flavio Silva yang sekarang berstatus tanpa klub. Slot pemain kosong tersebut langsung diisi oleh Gali Freitas yang pindah dari PSIS Semarang. Pemain asal Timor Leste ini mantap hijrah ke kota pahlawan karena punya mental juara. Freitas diprediksi bakal menjadi tambahan vital bagi klub berjuluk Bajul Ijo. Berposisi sebagai winger, pemain 20 tahun ini lincah meliuk-liuk di sektor kiri lapangan. Persebaya punya target tinggi yakni juara. Itulah kenapa saya pilih gabung Persebaya karena bisa membantu pemain seperti saya turut mencapai target tinggi, tutur Freitas. Manajemen Grand Force juga menggait Risto Mitrevski dari Dewa United. Bek asal Makedonia Utara ini dikenal tangguh karena berani berduel dan handal menggunakan kedua kakinya. Buktinya, Mitrevski mampu mencatatkan rata-rata 6,5 pemulihan per pertandingan. Rekor bek 33 tahun ini makin ciamik karena berhasil melakukan 2,3 sapuan. Persebaya juga makin diramaikan dengan pemain Balkan dengan kehadiran Milos Rajkovic. Gelandang asal Montenegro ini digait dari FK Ontrat Olimpik. Rajkovic tergolong pemain serba bisa karena mampu ditempatkan sebagai gelandang tengah dan bertahan. Pemain 31 tahun ini juga dikenal bekerja keras di lapangan hijau. Dapatkan sepatu running Adidas Duramo mumpung lagi diskon 30%. Cek link di bawah ini. Dengan ambisi besar di musim depan, akankah Persebaya Surabaya bisa mengguncang Liga 1 serta menembus kompetisi Asia?